Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab tentang tabarruk. Tabarruk dari pohon, batu, atau yang semacamnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pembahasan ini penting sekali untuk kita kaji, ya, terkhusus bagi kita masyarakat Indonesia, yang mana di dalam pembahasan ini seringkali orang terjatuh ke dalam kesalahan. Salah satu di antara sebabnya karena minimnya ilmu tauhid yang ada pada mereka. Istilah tabarruk ini adalah istilah yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, tidak asing di telinga kaum muslimin, karena pada dasarnya seorang muslim dalam hidup dan kehidupannya pasti dia selalu tabarruk, yakni ngalap berkah. Setiap saat memang kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu bersemangat mengalap atau mencari keberkahan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun ketika orang tidak memahami hakikat daripada tabarruk ini, seringkali mereka terjatuh ke dalam kesalahan bahkan penyimpangan dari akidah Islamiyah. Maka sekali lagi pembahasan seperti ini ya sangat penting untuk kita kaji. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kita sedikit ingin menyampaikan mukaddimah dari pembahasan ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, semoga mukaddimah ini menjadi pijakan dasar bagi kita untuk memahami secara garis besar apa yang akan dibahas oleh penulis di dalam bab ini. Baik, istilah tabarruk itu dari kata barokah. Orang kita nyebutnya berkah,
atau berkat itu semua dari sumber kata yang sama, barokah. Namun sesuatu yang sangat dikenal di tengah-tengah manusia, tidak asing di lisan juga di telinga mereka, ya terkadang sebagian orang yang menganggap itu istilah yang tidak asing ternyata tidak paham hakikatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tabarruk itu berarti ngalap berkah. Bahasa lainnya meminta dan berharap agar mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Karena barokah itu an-numu wa ziyadah atau al-kasrah. Sesuatu yang dikatakan berkah berarti sesuatu itu tumbuh, berkembang, berlimpah, dan terus bertambah. Kemudian satu poin lagi, kebaikan yang berlimpah itu senantiasa melekat padanya. Itu yang dimaksudkan berkah. Sehingga kalau dikatakan tabarruk, ya si fulan tabarruk kepada sesuatu, maka yang dimaksud adalah si fulan mengharapkan kebaikan yang berlimpah, terus bertambah, dan kebaikan itu senantiasa melekat padanya, tidak lepas darinya. Begitu. Kalau harta seseorang diberkahi, berarti harta itu menghasilkan kebaikan yang berlimpah, dan kebaikan itu selalu melekat padanya, tidak lepas. Kalau umur seseorang diberkahi juga maksudnya begitu. Berarti umurnya itu menghasilkan banyak kebaikan. Kebaikan itu berlimpah dihasilkan dari umurnya. Kemudian kebaikan itu selalu melekat padanya. Kalau satu rumah diberkahi, berarti rumah itu menghasilkan banyak kebaikan dan kebaikan itu tidak lepas darinya. Kalau satu negeri diberkahi, berarti negeri itu berlimpah kebaikan dan kebaikan itu senantiasa melekat padanya. Berarti orang yang tabarruk sejatinya dia mengharapkan kebaikan yang berlimpah dan kebaikan itu selalu melekat padanya, tidak pernah terpisah dan terlepas darinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Macam-macam tabarruk. Kata para ulama, tabarruk itu ada dua. Pertama, tabarruk yang syar'i. Yang kedua, lawannya. Yang pertama, tabarruk yang syar'i, berarti yang kedua apa? Tabarruk yang tidak syar'i, alias terlarang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tabarruk yang syar'i adalah tabarruk. Ini di kitab tidak ditulis Ibu ya. Ini mukadimah dari saya aja. Jadi tidak apa-apa, Bu. Kitabnya ditutup dulu, tidak apa-apa. Tabarruk yang syar'i adalah tabarruk dengan sesuatu yang terdapat dalil dari syariat. Saya ulangi, tabarruk yang syar'i adalah tabarruk dengan sesuatu yang terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan bahwa
sesuatu tersebut memang merupakan sebab yang dapat mendatangkan berkah. Coba diulangi. Tabarruk yang syar'i adalah tabarruk dengan mendatangkan berkah. Barakallahu fiikum. Itu ya. Tabarruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dalam syariat, yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memang merupakan sebab yang dapat mendatangkan berkah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cara ngalap berkahnya pun itu harus mengikuti tuntunan syariat. Saya kasih contoh. Ka'bah, Masjidil Haram, itu tempat yang diberkahi enggak, Ibu? Iya. Bagaimana kita ngalap berkah di sana? Apakah dengan ngusap-ngusap dinding Ka'bah? Dengan menggunting kiswah? Nah, ini kan berarti harus ngerti juga cara tabarruknya itu bagaimana. Nah, cara tabarruknya itu harus mengikuti tuntunan syariat. Sekarang misalkan tempatnya iya, secara syariat ada dalilnya, itu tempat yang berkah. Namun caranya bagaimana ngalap berkah di situ? Sebagian orang ngambil pasir padang Arafah buat dibawa ke Indonesia. Berkah katanya. Dikantongin, disimpan di kantong kecil, digantungin di tokonya. Jadi jimat, penglaris pasir Arafah. Ada yang gunting kain kiswah juga. Kemudian dijadikan jimat. Kalau enggak ketangkep. Ya biasanya ketangkep. Ini kan berarti mesti paham cara ngalap berkahnya bagaimana. Maka cara ngalap berkahnya harus sesuai tuntunan syariat. Bukan dengan cara-cara yang na'udzubillah bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, itu makna dari tabarruk yang syar'i. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian makhluknya terbagi menjadi dua. Keberkahan yang diberikan Allah kepada sebagian makhluknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, keberkahan secara zat. Zatnya berkah. Keberkahan yang diberikan Allah kepada sebagian makhluknya itu ada dua. Pertama, keberkahan secara zat. Yang kedua, keberkahan secara maknawi. Keberkahan secara zat, yang kedua keberkahan secara maknawiyah. Zatiyah, maknawiyah. Baik. Di antara keberkahan secara zat, contohnya pertama,
air hujan. Air hujan. Di surat Qaf ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Surat apa, Bu? Qaf ayat ke-9. Dan kami turunkan dari langit apa? Ma'an mubarakan, air yang berkah, banyak manfaatnya. Fa'ambatna bihi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu jannati wa habbal hasid, pohon-pohon dan juga biji-biji tanaman yang diketang, ya, seperti gandum, padi dan lain sebagainya. Itu diantara wasilah tumbuhnya dengan izin Allah melalui air hujan. Kan ada perkebunan, persawahan yang kemudian penyiramannya itu mengandalkan air hujan. Masya Allah. Allah menyebutnya ma'an mubaraka. Maka kita dianjurkan ketika turun hujan membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, atau boleh mengucapkan rahmah, rahmah, rahmah. Semoga ini menjadi rahmat, menjadi rahmat, menjadi rahmat. Dianjurkan pula kita banyak berdoa saat turun hujan. Ada sekian poin pembahasan ya terkait dengan masalah hujan. Intinya hujan itu disebut oleh Allah ma'an mubarakan, air yang berkah. Ya, apalagi bagi sebagian masyarakat kita yang untuk mencukupi kebutuhan rumahnya, mencukupi kebutuhan air rumahnya itu dengan ada hujan. Masya Allah. Ada teman punya tandon besar 5.000 liter. Ada AM mati, orang kesusahan air, dia mah anteng aja, Ibu. Ya. Kenapa? Tak ada hujan. Bahkan kalau hujannya lama seperti minggu lalu itu, lumber-lumber itu tidak ketampung. Satu tandon 1.200 liter, harganya minimal 100.000. Kalau tandon kita 5.000 liter, penuh semua dengan air hujan, kalau diuangkan berapa, Bu? 500.000. Kalau Ibu punya tandon 1.000 liter, 1 juta. 2 jam hujan deras, 1 juta Ibu dapat. Masya Allah. Apa enggak berkah itu? Ya Ibu. Di saat sebagian orang ngomel-ngomel saat turun hujan. Ya kan? Sebagian orang ngomel-ngomel turun hujan. Sebagian orang lain bersyukur kepada Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ma'an mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Lanjut. Termasuk keberkahan secara zat adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Sebagaimana hadis yang terdapat di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min." Sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Sudah terlalu banyak penjelasan ya tentang ajibnya air Zam-Zam ini, berkahnya air Zam-Zam ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak akan pernah habis sampai nanti datangnya kiamat. Itu 1 detiknya itu sekian liter, Ibu ya. Puluhan liter kalau tidak salah. 1 detiknya itu mengeluarkan mata air
sekian puluh liter per detik. Makanya jutaan manusia minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak pernah habis. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Yang berikutnya, termasuk yang diberkahi secara zat adalah kurma. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Inna minasyajari lama barakatahu ka barakatil muslim. Hiyan nakhlah." Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Pohon yang dimaksud apa? Hiyan nakhlah, pohon kurma, berkah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi menjelaskan betapa istimewanya kurma yang disebut dengan kurma ajwah. Man tasabbaha kulla yawmin sab'ata maratin ajwatan lam yadurrahu fi dhalikal yawm summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari sebelum makan yang lain, dia makan 7 butir kurma ajwah, maka pada hari itu tidak ada racun dan sihir yang membahayakan dirinya. Insyaallah. Dan kurma ini harganya lebih mahal dari kurma yang lainnya. Ada yang jual kemasannya langsung 7 butir. Satu kotak itu isinya 7 butir ajwah. Ya mungkin satu kotak sekali sarapan. Barakallahu fikum. Baik. Itu kurma. Kurma juga termasuk pohon dan buah yang diberkahi. Kemudian termasuk yang secara zat diberkahi, pohon zaitun. Pohon zaitun. Ada yang punya bu pohonnya? Saya pernah dikasih sama jamaah ibu-ibu. Di dalam pot masih kecil, tapi enggak gede-gede. Ya. Mungkin kurang ahli memelihara tanaman. Masih segede gitu aja. Sama buah delima juga. Segede gitu aja dari dulu itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, pohon zaitun termasuk pohon yang diberkahi. Ibu bisa lihat ayatnya di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak. Dari apa? Min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang diberkahi. Apa pohon yang diberkahi ini? Zaitunah, yakni pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Makanya zaitun banyak tumbuh di mana, Bu? Zaitun negeri Syam banyak ya. Di negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang Palestina, Suriah. Gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yordania. Ia tidak di timur, tidak di barat. Namanya Timur Tengah.
La syarqiyyati wala gharbiyah. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Minyak zaitun itu kan indah sekali ya warnanya. Walaupun tidak disentuh api, minyaknya saja sudah mengkilap. Ya, hampir-hampir menerangi padahal tidak dikasih api. Allah menyebut zaitun di sini syajaratim mubarakah. Jadi zaitun itu pohon yang diberkahi. Cara ngalap berkahnya bagaimana? Bukan disembah-sembah pohonnya. Bukan pohonnya dikasih sesaji, dibungkus pakai kain putih dan hitam, atau kain putih saja, dipusti-pusti. Bukan itu. Tapi kita konsumsi buah dan minyaknya. Dengan apa? Dengan mengharapkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minyak zaitun kan bermanfaat. Ya kan Ibu? Saya pernah beberapa kali ya ke lokasi lokasi pertambangan minyak gas. Itu di meja makannya itu ada minyak zaitun. Kata saya, ini kok ada minyak zaitun, kan minyak mahal. Ustaz, orang bule seneng minum minyak ini atau mengkonsumsinya. Orang bule seneng, orang Prancis, orang mana begitu. Orang Indonesia harusnya juga senang. Ini Muslim kita ini. Kita mestinya paham bahwa zaitun itu termasuk pohon yang diberkahi. Cuman memang harganya sepertinya lebih mahal daripada minyak kelapa sawit. Ya kan, Bu? Barakallahu fiik. Baik, itu ya pohon zaitun. Yang kelima, termasuk yang diberkahi secara zat adalah jasadnya para nabi. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini zatnya diberkahi. Semoga Allah pertemukan kita di surganya bersama Rasulullah dan para sahabat serta para nabi yang lain. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jadi jasadnya Nabi ini Ibu berkah. Berebut air ludahnya. Para sahabat berebut air ludah Nabi. Siapa yang pernah dapat air ludahnya Nabi? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan itu salah satu kebahagiaan Ibunda Aisyah. Kapan itu terjadi, Ibu? Saat Nabi mau wafat. Beliau meminta kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong lunakkan batang siwak ini." Tolong lunakkan batang siwak ini. Melunakkan batang siwak pakai apa? Digigit. Digigit sama Ibunda Aisyah. Ya. Kemudian setelah lunak dipakai oleh Nabi untuk bersiwak. Perhatikan Ibu, sedang sakit saja Nabi itu sangat perhatian kepada kebersihan gigi dan mulut. Disitulah Ibunda Aisyah sangat berbahagia. Ya, karena bercampur air ludahku bersama dengan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Air ludahnya Nabi berkah. Masya Allah. Kalau selain Nabi, suami ibu misalkan. Barakallahu fiikum. Para sahabat berebut air ludahnya Nabi. Ibunda Aisyah juga pernah minum susu dari satu gelas. Kemudian Nabi meminum susu tersebut dari bekas bibirnya Ibunda Aisyah. Bahagia sekali Ibu ya kalau jadi istri Nabi.
Ibu pengen jadi istrinya Rasulullah? Sepertinya tidak mungkin ya. Karena ibu bukan ibunda Aisyah, bukan Khadijah. Walaupun namanya Aisyah gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk keringatnya Rasulullah. Keringatnya Nabi juga berkah. Termasuk rontokan rambutnya. Itu juga berkah. Jasadnya para nabi itu, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berkah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, masih adakah? Ya tidak ada. Terus bagaimana kalau ada orang ini katanya rambutnya Rasulullah? Ya harus ditelusuri apa benar itu rambutnya Rasulullah. Ya kan? Karena jasad Nabi sudah lama tidak ada. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apalagi yang secara zat diberkahi? Madu. Madu asli ya. Bukan madu palsu. Di surat An-Nahl ayat 68, 69, ibu bisa baca. Bagaimana madu ini berkhasiat, bermanfaat. Dan seharusnya madu itu menjadi konsumsi harian. Insya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, semua orang mengenalnya ya sebagai minuman yang sangat berkhasiat dan bermanfaat. Ibu bisa lihat di surat An-Nahl ayat 68, 69. Kemudian apalagi? Habbatus sauda. Habbatus sauda. Yang disebut oleh Nabi ada syifa di dalamnya. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna hadhil habbatas sauda'a syifa'un min kulli da'in illa minas sam. Qultu wa mas-sam? Qala al-maut. Ibunda Aisyah meriwayatkan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya habbatus sauda, ya habbatus sauda, ini adalah kesembuhan, yakni obat dari setiap penyakit kecuali as-sam. Qultu, Ibunda Aisyah bertanya, wa mas-sam? Apa itu as-sam? Kemudian Nabi menjawab, al-maut. Kematian. Ya, kematian itu tidak ada obatnya. Ada obat kematian, Ibu? Kalau ada, itu paling laris. Ya. Tidak ada obat kematian, mati ya mati. Baik, syahidnya jelas di sini. Syifa'un min kulli da. Habbatus sauda itu merupakan kesembuhan atau obat dari setiap penyakit. Kecuali kematian tadi. Nah itu beberapa perkara yang dinyatakan di dalam syariat. Dia mengandung keberkahan secara zatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya. Yang kedua, keberkahan maknawiyah. Kalau tadi kan keberkahan secara zatiyah. Nah ada keberkahan maknawiyah. Di antaranya adalah keberkahannya Masjidil Haram. Keberkahannya Madinah. Keberkahannya Masjidil Aqsa. Ini disebutkan ya di antaranya di surat Al-Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia adalah Baitullah di Bakkah, yakni Mekah yang diberkahi, mubarakan wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
Kemudian tentang Masjidil Aqsa. Ada di surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Semoga Allah jaga Masjidil Aqsa dan juga kaum muslimin yang berada di sana, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngalap berkah ketika kita di sana itu dengan cara banyak beribadah di masjidnya. Kalau kita di Masjidil Haram banyak beribadah di Masjidil Haram. Begitu ngalap berkahnya. Kalau kita sedang ada di Masjidil Aqsa, banyak-banyak beribadah di Masjidil Aqsa. Ya, sebagai wasilah untuk kita ngalap berkah dengan wasilah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Bukan dengan cara ngambil pasir, ngambil batu, ngambil tanah di tempat-tempat tersebut. Kadang ada orang nemu biji sesuatu di Masjidil Aqsa misalnya, diambilnya jadi jimat, berkah-berkah ini dari Masjidil Aqsa. Padahal itu punya orang Indonesia yang jatuh di situ. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Sekarang kalau di tanah haram Mekah, itu kan diberkahi. Caranya dengan cara ngambil pasir, ngambil batu. Loh, dulu orang-orang musyrikin Quraisy itu tinggalnya di mana, Bu? Di Mekah. Dan dekat Ka'bah, sekitar Ka'bah. Sebelum seperti saat ini. Yahudi dengan munafikin, mereka juga tinggal di kota Madinah. Ibu kalau lihat sejarah kota Madinah itu yang sekarang jadi masjid itu, dengan terasnya yang sedemikian luas, yaitu dulu segitu saja kota Madinah itu. Segitu saja kota Madinah itu. Dulu ada benteng-bentengnya. Kan itu ada di replikanya ya. Kalau ibu masuk ke museum Masjid Nabawi itu. Jadi ada pintu gerbangnya. Nah, yang sekarang itu semua jadi area Masjid Nabawi. Masjid awalnya kan yang, kalau ibu di arah kiblat itu, ada yang kubah silver itu. Ya itulah masjid awal Nabawi itu. Yang sekarang jadi sop-sop pertama itu. Makanya kan rumahnya Nabi ada di sebelah sisi kiri. Sebelah sisi kiri. Dulu ya ketika kiblat masih di Masjidil Aqsa, ada di sisi kanan belakang rumah Nabi itu. Ketika kiblat pindah ke Ka'bah Baitullahil Haram, maka rumah Nabi jadi berada di sisi kiri dari Masjid Nabawi. Yang sekarang jadi benteng itu warna hitam. Di situ ada kubur Nabi. Itu dulu kan kamar Ibunda Aisyah. Makanya Nabi ketika itikaf ya disisiri oleh siapa? Oleh Ibunda Aisyah. Tinggal nongolin kepala ya ke jendela kamar Ibunda Aisyah. Disisirin sama Ibunda Aisyah dari kamarnya. Nabi juga pernah nonton bareng bersama Aisyah. Begitu ya. Dari jendela kamar Ibunda Aisyah. Nonton orang-orang Habasyah yang sedang main gula. Itu dari jendela. Kemudian Ibunda Aisyah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka sedang bermain itu. Orang-orang Habasyah di dalam Masjid Nabawi. Dilihat oleh Nabi dan juga Ibunda Aisyah. Dari mana? Dari kamarnya Ibunda Aisyah. Buka jendela langsung lihat ke arah masjid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin, mereka tinggal di Madinah, di situ. Jadi ngalap berkah ya dengan tanah haram Madinah. Ya, salah satu di antara caranya adalah dengan cara ya kita banyak beribadah di Masjid Nabawi, menjaga keistiqomahan dan ketaatan. Ya, jangan berbuat maksiat ya saat kita berada di tanah haram. Kalau di tanah biasa saja haram bermaksiat, bagaimana lagi kalau kita sedang berada di tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Ka'bah Baitullah Al-Haram juga bukan pada dinding-dindingnya, batu batanya, bukan pada kain-kain kiswahnya. Bahkan Umar Ibn Khattab itu pernah berkata kepada Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad itu merupakan batu termulia di dunia. Setelah Umar Ibn Khattab mencium Hajar Aswad, apa yang dikatakan Umar Ibn Khattab? Inni a'lam annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu engkau itu adalah batu. La tadurru wa la tanfa'. Tidak bisa memberi kemadaratan, juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Walaula anni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi keberkahan pada Hajar Aswad, tatkala mencium Hajar Aswad, itu bukan pada zatnya. Ini keberkahan maknawiyah. Apa maksudnya? Yakni keberkahan dari ittiba'nya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya itu ada pada mengikuti contoh nabinya, bukan zat daripada batunya. Dan ibu, rangkaian tawaf itu tidak jadi batal gara-gara kita tidak mencium Hajar Aswad. Kan ada solusinya. Kalau tidak bisa mencium, diapain bu? Diusap. Pakai tangan kanan. Kalau tidak bisa diusap, melambaikan tangan. Diusap, dicium. Ya. Kalau melambaikan tangan, tangannya dicium tidak? Kalau kita dari kejauhan saja, yang penting garis lurus neon hijau itu. Bismillah, Allahu Akbar. Hanya bisa melambaikan. Karena zahmah. Saking padatnya orang. Hanya bisa melambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Tangannya dicium enggak? Enggak ada syariat mencium. Kalau sudah melambai, sudah melambai. Ya. Enggak ada cium-cium. Apalagi sebagian orang ciumnya berkali-kali. Kisbeh. Kalau sudah melambai, cukup melambai. Enggak usah dicium. Karena kita enggak nyentuh. Melambai saja. Ada sebagian orang kadang lebay ibu ya. Di situ ada semenit mah gitu ya, melambai baru kisbay ada 10 kali mah kisbay. Barakallahu fiikum. Jadi keberkahan pada Hajar Aswad saat kita menciumnya itu karena ittiba'nya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan maknawiyah. Termasuk keberkahan yang lainnya secara maknawiyah, baca Quran. Karena Al-Quran ini wahyu Allah yang diberkahi. Ibadah salat juga demikian. Iktikaf di dalam masjid
Ini juga berkah maknawiyah, secara maknawiyah. Kemudian memakmurkan 10 pertama Dzulhijjah, memakmurkan 10 pertama Muharram, yang sebentar lagi akan kita masuki. Kemudian keberkahan 10 akhir Ramadan, dengan cara kita memaksimalkan jiwa raga kita, memakmurkan 10 terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya amal, terutama di malam-malam harinya. Termasuk keberkahan di waktu sahur, dengan kita banyak melakukan amal-amal soleh di dalamnya. Keberkahan makan berjamaah. Keberkahan makan berjamaah. Nah, ini maknawi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suka makan berjamaah, ibu? Barakallahu fiik. Makan berjamaah. Ini termasuk keberkahan. Nah, itu keberkahan-keberkahan maknawiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, itu sudah ya, keberkahan tabarruk yang syar'i. Tabarruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dalam syariat. Di mana dalil tersebut menunjukkan bahwa memang sesuatu itu menjadi sebab orang itu mendapatkan keberkahan. Jadi sudah kita berikan beberapa contoh di antaranya. Ya, ada yang berkah secara zatiyah, ada yang berkah secara ma'nawiyah. Terakhir, ibu, tabarruk yang tidak syar'i. Berarti kebalikannya ini. Tabarruk yang terlarang. Apa itu? Tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Atau tabarruk dengan tidak mengikuti tuntunan syariat. Itu juga sama, tabarruk yang tidak syar'i. Saya ulangi. Tabarruk yang tidak syar'i adalah tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Atau tabarruk dengan tidak mengikuti tuntunan syariat. Contohnya tadi, ya. Tabarruk dengan Ka'bah Baitillahil Haram, dengan Masjidil Haram. Cara ngalap berkahnya banyak beribadah di dalamnya. Menjaga diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Itu caranya. Nah, ada orang yang caranya tidak sesuai tuntunan syariat. Tadi, ya. Dia ambil kain, kain ihramnya, baru digosok-gosok di dinding Ka'bah. Ya. Berkah. Atau ibu nanti dicuci juga luntur, kan begitu. Baru dipajang di ruang tamunya. Ini kain ihram saya ini. Ya, saya 5 hari di Mekah. 5 kali juga saya gosokkan ke dinding Ka'bah. Ya, siapa yang mau beli ini? 50 juta harganya. Malah dijual. Baik. Nah, itu berarti dia tempatnya memang diberkahi. Tapi tata caranya yang keliru. Maka tabarruk yang seperti itu dilarang. Baik. Jadi itu tabarruk yang tidak syar'i. Tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Atau tabarruk dengan tidak mengikuti tuntunan syariat. Contoh-contoh yang lainnya banyak sekali. Orang misalkan tabarruk dengan amaliyah yang tidak ada contohnya. Ya, di dalam ajaran Islam. Ada dengan wirid-wirid tertentu, salawat-salawat tertentu. Dikerjakan di waktu tertentu, di malam tertentu. Dengan kaifiyat tata cara tertentu. Bajunya harus pakai baju putih semua misalkan. Harus di malam Jumat Kliwon, pas jam 12 malam. Ya. Harus dengan cara menggeleng-gelengkan kepala, nepuk-nepuk dada. Ya, kayak orang sedang tripping.
Barakallahu fikum. Nanti selesai jam 4 subuh, rokokan, kopian, ya. Ketika azan subuh dikumandangkan, bubar. Kemana? Ke rumah masing-masing tidur. Ibu, kalau dikumandangkan azan, kok orang malah menjauh? Namanya apa itu? Setan. Kan ada dua, setan bangsa jin, setan dari bangsa manusia. Karakternya sama. Setan dari bangsa jin itu, ibu, kalau dikumandangkan azan, ya, maka dia lari terbirit-birit. Idza nudiya bis salat adbara syaitan walahu durat. Kan begitu hadisnya. Apabila dikumandangkan azan untuk salat, adbara asyaitan, setan lari. Walahu durat, terkentut-kentut dia lari. Terbirit-birit. Menjauh sampai suara azan tidak kedengaran. Itu setan bangsa jin. Setan bangsa manusia juga mirip-mirip tuh. Kalau dikumandangkan azan tuh diomelin. Oh, sudah azan lagi. Barusan azan. Dia malah menjauh dari masjid. Panas telinganya dengar azan. Itu mirip itu. Setan itu ya begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada orang wirid zikir tengah malam, malam Jumat Kliwon. Selesai menjelang subuh, rokokan, kopian, ya, makan sanggar. Habis itu dikumandangkan azan subuh, bubar. Nggak ada yang ke masjid. Mereka menuju rumahnya masing-masing. Ya, langsung menuju tempat tidurnya. Gak ada yang sholat subuh. Nah, ini dianggap berkah yang seperti itu. Dan ibu, orang-orang yang ikuti ritual-ritual begitu, biasanya orang-orang yang punya kepentingan. Pengen bisnisnya lancar. Yang sakit pengen sembuh penyakitnya. Ya, pengen dapat jodoh. Apapun itu, kepentingan duniawi. Dan obrolannya ya begitu-begitu aja. Ya, karena ada yang mantan-mantan begitu tuh pernah cerita begitu. Ya, yang diobrolkan sekitar usaha, bisnis, jualan, dagang. Saya setelah ngikutin ritual zikir di sana itu lancar bisnis saya. Akhirnya ngerambah dari mulut ke mulut. Rame jamaahnya memang. Ini mengerikan. Yang seperti ini dianggap berkah padahal sejatinya bukan berkah. Termasuk iktikaf di kuburan. Iktikaf itu di masjid. Syukur-syukur bisa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bukan di kuburan. Iktikaf kok di kuburan. Ngalap berkah. Ada yang ngelus-ngelus dinding Ka'bah. Ya. Ada yang ngerobek kain kiswah. Ada yang berebut sisa minumnya kiai. Gimana kalau kiainya TBC, ibu? Kiainya nggak pernah gosok gigi. Ada sebagian orang berebut. Ketika berebut itu apa, ibu? Berkah, berkah, berkah. Begitu mereka bilang. Baik, kalau kemudian seseorang itu diberkahi, ya cara ngalap berkahnya bukan begitu. Istifadah dari ilmunya. Ngambil manfaat dari ilmunya. Ya bukan rebutan bekas air minumnya. Dulu ya kita juga senang bekas duduknya syekh. Gitu. Cuma bukan ngalap berkah. Jadi kita gosok-gosokin biar baju kita harumnya seperti parfumnya syekh. Dulu di tahun 2005 ibu ya, kita ikut daurah 1 bulan, gitu, perwakilan beberapa pondok. Ada syekh yang ngajar kita tentang turukut tadris, metode mengajar. Karena ada beberapa pelajaran di Al-Irsyad Salatiga 2005 waktu itu. Ada syekh itu, masya Allah, Syekh Jalal namanya. Itu jarak 10-15 meter beliau mau masuk ke kelas kita, ruangan kita. Itu parfumnya sudah datang duluan.
Parfum mirip gaharu begitu ya. Harum sekali Ibu. Harumnya harum berwibawa gitu. Jadi kalau beliau selesai ngajar itu keluar, kita rebutan bekas kursinya. Kenapa? Karena bekas duduknya beliau juga jadi harum. Bekas nyandarnya, jubahnya itu rapi banget disetrika begitu ya. Kayak lipatannya itu kayak lipatan gordeng itu Ibu. Saking rapihnya. Ya. Nah pas kita mau selesai daurah diundang ke rumahnya. Ada rumah dinasnya kan di situ. Masya Allah pantesan wangi. Ternyata beliau punya alatnya Ibu. Jadi jubah itu dari ujung depan sampai ujung bawah itu diasapi bukhur itu. Ya pantesan melekat gitu ya parfumnya. Dan itu gaharunya memang yang kualitas tinggi itu. Yang berapa gram itu bisa berapa real begitu. Ya itu kan parfumnya ya, bukan kita ngalap berkahnya. Ngalap berkah orang berilmu itu istifadah dari ilmunya, istifadah dari akhlaknya, bukan rebutan bekas air minumnya. Baik. Atau sebagian orang, ya seperti orang-orang Syiah, ya mereka mengambil tanah Karbala itu. Ya, ini Muharram ini juga mereka sering mengadakan ritual. Ya. Sebagian mereka bawa tanah kemana-mana dan itu jadi ajang bisnis Ibu ya. Mungkin kalau beli online juga ada kayak tanah Karbala bulat begitu. Mereka kalau sujud itu, kalau sholat disimpan itu tanahnya, dijadikan alas sujud. Karena mereka menganggap tanah ini lebih berkah. Ya bahkan yang ekstrimnya mereka mengatakan lebih berkah daripada tanah haram Mekah. Ngeri. Ya. Itu orang Syiah. Ada yang berebut sisa air bekas memandikan benda pusaka. Nah, itu kan banyak orang rebutan. Ya. Sampai berjubel, sampai kadang injak-injak orang. Demi mendapatkan itu. Nah, ini semuanya tabarruk yang tidak syar'i. Berebut bekas peci atau bekas bajunya orang yang dianggap soleh. Termasuk juga memilih sholat di tempat orang soleh sholat. Nah saya pernah masuk ke masjid. Di masjid itu ada kayak kulambu begitu Ibu ya. Tempat dikhususkan begitu dikasih semacam tirai-tirai. Tapi itu di dalam masjid. Saya kaget pas masuk ke situ karena tidak tahu kan. Pas ditelusuri saya tanya kenapa? Kok itu ada tempat khusus? Itu tempat imam lain lagi di depan. Dia pokoknya tempat khusus itu di kalau tidak salah di saf kedua atau saf ketiga sisi kiri. Oh katanya itu dulu tempat sholatnya Raden Fulan begitu. Nah jadi kalau ada orang sholat di situ nganggapnya bahwa dia sholat di tempat yang diberkahi. Kenapa? Karena tempat itu dulu dipakai orang soleh, ya Fulan bin Fulan. Ini juga tabarruk yang tidak syar'i. Atau orang misalkan mengambil tanah padang Arafah, mengambil kerikil Muzdalifah dibawa ke Indonesia dianggap berkah, gitu ya. Atau orang rebutan sisa makanan, sisa sesaji bekas ritual, dianggapnya itu berkah dan lain-lainnya. Intinya yang tidak ada dalilnya secara syariat. Maka ya sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak pernah ada dalilnya yang menyatakan bahwa sesuatu itu sebab keberkahan, berarti semuanya masuk dalam kategori ini. Tabarruk yang tidak syar'i. Barakallahu fiikum. Baik Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita terkait dengan muqaddimah dari bab ke-8 ini. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan memulai membahas dalil-dalil yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Barakallahu fiikum.